Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, hari ini Sabtu kita lanjutkan materi tematik kita, tema yang ke-7 yaitu kepemimpinan, buku 6G. Ingat, buku 6G. Subtema pertama yaitu mengenai tentang pemimpin di sekitarku pada pembelajaran yang kedua, halaman 8. Kemarin untuk pembelajaran yang pertama kita memahami mengenai tentang pidato. Bagian-bagian pidato itu ada 3 kemarin, ya. Yang pertama atau unsur pidato yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Pada halaman 8 yang akan kita pelajari ini masih mengenai tentang pidato. Berkaitan dengan judul subtema kita yaitu pemimpin di sekitarku. Ingat, pemimpin adalah seorang yang memiliki sikap untuk memimpin orang lain maupun dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memimpin diri dia sendiri maupun orang lain. Pemimpin harus menjadi teladan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan bagi orang lain agar bisa menggerakkan individu atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama dengannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tidak muncul begitu saja dalam diri seseorang. Jadi kepemimpinan itu tidak muncul pada diri orang tersebut dengan begitu saja. Tapi tiap-tiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, ya. Jika kepemimpinan perlu dikembangkan sejak kecil. Maksudnya jiwa kita. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin itu harus kita kembangkan atau kita harus belajar sejak dini, ya, atau sejak kecil. Misalnya dengan menumbuhkan sikap percaya diri, berani, tidak mudah menyerah, ya, bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Jadi kalau kalian itu memiliki sikap percaya diri, pantang menyerah, disiplin, berani, dan bertanggung jawab, insya Allah kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Terutama kalian, anak-anak Umi yang laki-laki, kalian adalah calon-calon pemimpin di keluarga kalian nantinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 10 menjelaskan isi teks pidato. Ya. Ini pada halaman 10 kita ada contoh pidato yang disampaikan oleh salah satu seorang guru kepada murid-muridnya, yaitu perwakilan kelas 6, ya. Yang mana kelas 6 ini sebentar lagi akan memasuki masa remaja. Jadi kalian ini sudah memasuki masa remaja, ya. Dia memberikan pidato. Nah, yang Umi minta, ya, untuk konsep pidato, temanya itu tentang apa? Siapa pembicaranya? Pendengarnya siapa? Poin pidatonya itu tentang apa? Tempat pidatonya di mana, ya? Nah, untuk itu kalian bisa membacanya pada halaman 10. Tadi pembicaranya adalah salah satu seorang guru di SD Angkasa, ya. Siapa pendengarnya atau audiennya, yaitu siswa kelas 6. Pidatonya atau temanya tentang apa? Pendidikan karakter untuk remaja, ya. Tempat pidatonya di mana? Ya, di sekolahan. Poin pidatonya mengenai tentang itu tadi, pendidikan karakter untuk remaja, yaitu masa pubertas. Nah, untuk itu
di halaman 12, rancang konsep pidato anak-anak Umi. Jadi tugasnya kalian merancang konsep pidato. Temanya tentang apa? Judulnya apa? Informasi penting dalam isi pidato itu apa? Dan kesimpulannya. Ya. Nah, jadi kalian buat sendiri. Contoh, temanya adalah tentang liburan. Judulnya liburan ke rumah kakek. Informasi penting dalam isi pidato tersebut apa isinya? Pada waktu liburan ke rumah kakek, kami diajak kakek ke kebun dan lain sebagainya. Misalkan kesimpulannya, apa kesimpulan dari isi pidato? Nah, jadi kalian buat ya rancangan konsep pidato kalian masing-masing. Temanya apa, judulnya apa, informasi penting dalam isi pidato yang akan kalian sampaikan itu apa, serta kesimpulannya itu apa. Selanjutnya untuk pelajaran IPA, kita lanjut ya. Untuk pelajaran IPA, menjelaskan perilaku dan sikap pada masa pubertas. Perilaku kita pada waktu atau perilaku anak-anak Umi yang sudah memasuki masa pubertas itu apa? Karena pada masa pubertas, perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas itu juga menyebabkan perubahan perilaku dan sikap. Ya. Beberapa contoh perubahannya diantaranya lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Jadi, kalian yang sudah memasuki masa pubertas atau akan memasuki lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ya. Kesehatan dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga, menjaga kebersihan diri dengan cara mandi secara teratur minimal 2 kali sehari, pagi dan sore, gosok gigi, terus cuci rambut dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pakaian yang sopan. Kalau dalam Islam, kalau perempuan dianjurkan atau diwajibkan untuk menutup aurat. Ya. Terus yang ketiga, mulai memilih teman-teman. Bukannya kita dalam bergaul atau mencari teman itu harus pilih-pilih, tetapi kita harus selektif mungkin mana teman yang baik, mana teman yang akan membawa kita ke jalan yang tidak baik. Kemudian mulai mandiri untuk melakukan hal tertentu. Jadi kalian sudah mulai mandiri, jangan lagi makan minta diambilin orang tuanya, ya. Mau berpakaian minta diambilin. Jadi kalian harus sudah bisa melakukan hal-hal tertentu secara mandiri atau dikerjakan sendiri. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Rasa ingin tahu kalian itu sudah tinggi biasanya, serba ingin tahu semuanya, ya. Nah, sedangkan untuk IPA tugasnya jadi ada 2. Untuk tugas bahasa tadi kalian merancang konsep pidato pada halaman 12. Untuk pelajaran IPA-nya pada halaman 13, yaitu menjelaskan perilaku dan sikap pada masa pubertas. Contohnya, yang pertama tadi ya, sikapnya lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Alasannya kenapa? Karena pada masa pubertas tubuh memproduksi lebih banyak keringat dan kelenjar minyak. Jadi wajah lebih berminyak dan mudah berjerawat. Tubuh juga sudah mulai mudah bau karena keringat. Hal yang harus diperhatikan karena perubahan perilaku dan sikap tersebut apa? Hal yang harus kita perhatikan. Ya tadi, apain? Dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga, terus mandi teratur, ya. Oke. Jadi tugasnya cukup untuk halaman 13 itu dua ciri perilaku saja, ya. Yang pertama menggunakan pakaian yang sopan, dan yang ketiga yaitu mulai mandiri untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, demikian penjelasan Umi mengenai pembelajaran yang kedua, pemimpin di sekitarku, tema kepemimpinan. Lebih semangat lagi belajar, apalagi kalian sudah kelas 6, dan mungkin kegiatan belajar dan mengajar kita tidak akan lama lagi karena kita akan melakukan kegiatan evaluasi
Oleh sebab itu, tetap semangat, jaga kesehatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.